RRI Jawa Tengah. Pendak warung gayeng iki dibuka. Warung kopi iki mesti rame. Rame. Sing rawuh ya rame, sing jajan ora ana. Iki sing rawuh ya karo jajan. Oh, rawuh ya jajan. Heeh, ngono lho. Jajan lho. Wes kok gratis. Ora, bayar. Bayar dhewe-dhewe nggih Mas nggih. Tak buka ese. Oh, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iki ketoke kok luwe kabeh. Soale BBM mundak iki malah. Aku ora masalah. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak cah TK. Sugeng pinanggih malih kalian kula Nurhana Bagong dalam acara Warung Kopi Gayeng. Ya. Apa tenan lho. Semi. Tiga rapi bocah-bocah. Iki ana janji wingi. Apa? Janjine apa? Episode kemarin itu kan saking Pak Imam Bia Cukai arep mangsuli pitakon wingi. Oh, pertanyaan lek Bagong. Lagi
Iki kok rawuh apa ora? Sapa Pak Imam? Pak Imam. Lho rawuh. Wah, selebriti. Wong mau wis SMS karo aku. SMS. SMS. Lah yo, SMS. SMS nek sithik. Heeh. Nah, akeh SMS. Ya. Mbak Nur, kula mangke dugi Mbak wonten warung Mbak. Oh nggih Pak, alhamdulillah. Mangke beto harta sing kathah. Ning suguhane Oh suguhan. ora mung kopi. Apa wae? Kopi jahe. Oh kopi Iki jahe. karmane Pak Imam. Pak Imam, kopi Kok jahe. ngerti lek Bagong? Aku ngladeni Pak Imam suwe banget tok. Biar Oh. cukai sapa? Oh, kono ya kerja ning Bia Cukai. Sing ngomong sapa? Loh, piye ta ku mau? Aku Joko kantin. Lah wong Joko kantin kok bangga. Ning Pak Imam rawuh ya? Oh, Pak Imam Rawuh, monggo. Diaturi. Diaturi. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bapak Imam Sarjono. Wah, tepuk tangan Pak Imam. Janjinya selalu tepat, Pak Imam. Kowe nek Pak Imam rawuh musikmu apik men lho. Lah yo mesti no. Yang kedua, narasumbernya Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Bapak Rudi Aji Hermawan. Oh, alah. Jan iki sapa? Dek sapa iki? Dek Jembung iki kurang ajar. Wong tua kok mesti kok mbok garapi lho, apa? Gawe ora tuntas ngono. Nah, malah kaya mau ngentut. Iki mah aku lagi tepang lho karo Pak Rudi. Durung tahu toh? Urung tahu. Pak, lo terkenal. Oh, ngono ya? Pak Rudi itu ning kantor terkenal. Terkenal apa nih Lek Yo, Bagong? ganteng. Oh iya jelas. Bagus. Bagus. Oh, disiplin. Disiplin. Beliau. Oh. Luar biasa. Wah, kayak bintang film. Bintang film siapa? Bintang film laga. Siapa dia? Jos Rudi. Wah. Oh, Jos Rudi. Kuwi zaman kapan toh kuwi? Ayo sembarang. Terus saya duwe kok. Yang ketiga. Apa? Nggih. Kepala Subseksi Penindakan. Wah, Sapa? aku. Sapa? Iki setiap hari manggone utawa dinasnya di bandara. Oh iya? Ah, kenal aku. Kok aku ora tau ketemu? Lho kok lewat ndi? Loh, lah iya aku lewat ngene arep ning ngene mlebu ning ngene bandara kok aku ora tau ketemu. Pasti ketemu. Oh iya? Ini Pak Baryo. Iya. Oh, Pak Oh. Baryo. Aku dikenalke to Lek Bagong. Iki wae. Piye to? Piye to? Aja no. Lho piye? Apa rondo wae. Kurang ajar. Ya ora kok ketemuan dhewe. Ya, monggo Bapak Baryo Elva. Nggih. Cocok. Cocok karo piyayi ini. Halus. Halus, kalem. Nah, iki musiknya ya ngono, Itu cocok. romantis sekali. Pinter ya? Pinter ya. Oh. Pak Baryo iki apa bintang film? Sapa? Mahabharata. Arjuna. Wah. Kalem. Nek Bagong? Aku sorry, Mek. Aku bintang film barat kok aku kok. Alah. Bulgoso. Alah. Sik Bulgoso ki sing apa? Barat telenovela. Baung. Bulgoso ki baung kok. Oh, kirek to. Ora apa-apa. Mas yo kirek nak bintang film. Oh iya. Ora apa-apa. Bulgoso saka luar negeri. Kira. Oh, tetep gengsi no. Ya. Ning kirek. Sugeng sonten lho, Pak. Sugeng sonten, sugeng pinanggih malih. Pak Imam, sugeng sonten. Sugeng sonten, Mbak Nur. Pada sore hari ini, Pak. Kalau mau Lek Bagong, kowe arep bertanya saiki apa engko? Engko wae, aku tak nyepake wedang sik. Oh iya, bener. Nduk Eka, Dewi, Yayu. kopi. Oke. Kok oke?
Sapa? Candi Oh, kenal kese. Iki cahanyaran iki. Nduk kowe nek mlaku sing apik to. Perawan kok mlakune kaya ngono kuwi lho. Ora apa-apa lah wong iki ya bisane kaya kiye. Kayak kiye. Kayak kiye iki apa sih? Sekarang di sini? Sekarang di Kebumen. Wow. Kok berarti di kurang sih? Priwelek. Kau sih kalau anu Mbak Nur sih. Ya nyong kan wis nyepakna kopi nang kene. Nggo bapake kiye kabeh. Mangga Pak diunjuk, Pak. Mboten sapeke wo. Matur nuwun, Mbak. Biasa mawon nggih, Pak. Kowe iki ya ora sopan, Pak, ora pak. Pak kuwi kurang ngerti, Nduk, Eka. Pak kuwi sempak lho sing ngendang kali jenenge sempak. Makane nek nyeluk om pak. Masa sing ngendang jenenge sempak? Heeh. Monggo Bapak dipunjuk. Matur nuwun. Inggih. Ora, aja ning kono ora sopan. Mboten pareng lek Bagong. Wong ora ono isine blas iki kok. Wah. Ayo, kita kembali. Nggih, monggo. Pak Imam Sarjono, Bapak Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Inggih, Mbak. Inggih. Saya ingin bertanya, Pak Imam, bahasa Indonesia kemawon, nggih? Bahasa Indonesia mau. Nggih. Basa Jawa aku repot, Mbak. Oh, ngeten. Karena sudah lama di Indonesia. Pak Imam, istilah pada sore hari ini kan tentang pengiriman barang, nggih. Inggih. Istilah barang kiriman pos menurut Bea Cukai itu maksudnya bagaimana? Gini Mbak Nur, yang dimaksud dengan barang kiriman pos itu barang yang dikirim secara internasional. Secara internasional itu berarti dari luar negeri ke dalam negeri itu melalui pos, melalui kantor pos. Jadi kantor pos. semua barang yang dikirim melalui pos Itu itu disebut dengan barang kiriman pos. Nah, di kiriman pos itu yang berhak menerima itu bisa perorangan, bisa sebuah istilahnya instansi atau badan hukum. Kemudian dia harus ada di wilayah Indonesia. Istilahnya kalau di Bea Cukai itu di wilayah pabean. Terus kemudian yang menerima itu sesuai dengan alamat penerima yang tertulis di alamat yang ada di paket pos itu. Nah, kira-kira gitu yang dimaksud dengan perorangan boleh, instansi boleh atas nama instansi atau badan hukum boleh. Misalnya dikirimkan ke Ibu Nurhana itu boleh, atau CV atau PT Nurhana itu boleh, tapi dia ada di wilayah Indonesia. Jadi yang menerima itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di alamat penerimanya. Dan yang mengambil Pak, yang mengambil harus yang punya KTP itu sendiri. Yang mengambil apa perlu tidak KTP, harus, Pak? Tidak mesti. Nanti mesti, tergantung bagaimana Bea Cukai yang nanti prosesnya lebih rinci, Mas Bagong. Nanti beliau nanti yang akan menjelaskan siapa yang menerima, bagaimana prosesnya, bagaimana penanganan Bea Cukai yang ada di kantor pos. Pak Rudi Aji nanti yang akan menjelaskan secara teknisnya. Gitu. Saya manggil Mas Bagong, Pak Bagong atau Kang Bagong nih enaknya ini? Le ya. Alah kok aa. Oh gaul dah. Manggone ngendi? Jawa Tengah ki yo Le. Gaul dah, gaul. Oh gaul. Aja kurang ajar karo wong tua. Wah, ini Pak Rudi. Nggih. Jos Rudi. Oh iya, kok mana Pak Jos Rudi? Ki tahun piro kowe? Tahun 70. Enggak. Aku sih lah. Gagah iki kaya Jos Rudi sama. Iya, nggih, gagahnya bagus sih. Non saya nambahin sedikit. Jadi yang penerima kalau kiriman pos itu tidak harus memiliki API. API itu angka pengenal impor atau NIK, nomor identitas kepabeanan. Karena dalam persepsi masyarakat yang terkait dengan impor itu harus memiliki API dan NIK. Tapi untuk barang kiriman agak beda, tidak harus memiliki itu. Jadi misalnya Mbak Nurhana tidak memiliki API, angka pengenal impor, itu tetap boleh sebagai penerima. Dapat kiriman dari luar negeri boleh. Boleh.
Matur nuwun. Wah, Pak Rudi siap-siap. Mau bertanya ke Pak Rudi. Yang tadi loh. Iya. Berarti barang kiriman yang ini seperti impor gitu nggih, Pak Rudi nggih. Piye? Iya. Ayo takonmu apa? Oh iya kok sik to. Oh senengane kowe kok. Aku jamu. Apakah ada kemudahan, Pak? Menika. Fasilitas, ketentuan khusus misalnya. Baik, Bu. Sampun. Nggih, Agem. Baik, Bu Nurhana. Nggih. Jadi perihal impor Nggih. dalam kiriman pos yang sehari-hari dilaksanakan itu mudah sekali dan bisa diurus oleh siapa saja. Tadi Pak Imam Sarjono sudah menyampaikan bisa diurus oleh pribadi per pribadi orang atau dalam bentuk badan hukum. Terkait fasilitas memang betul ada barang-barang tertentu yang tata niaganya diatur. Seperti misalnya handphone, laptop, tablet, obat-obatan, makanan, Kalau surat-surat, surat-surat mboten. mboten nggih. Terus satu lagi yang alat-alat keamanan seperti senjata api, airsoft gun, juga mengenai tanaman dan barangkali mungkin ada hewan. Karena kalau tanaman hewan itu kan berpotensi dari sononya itu nanti ada bawa-bawa hama penyakit. Virus atau apa Nah, maka itu perlu dikelirkan dulu dalam hal ini oleh instansi karantina. Jadi semuanya mudah dan untuk yang case-case tertentu seperti tadi disebutkan memang ada izin dari instansi teknis yang terkait. Demikian. Matur nuwun Pak Rudi. Janipun kula nggih badhe tanglet, taken. Ning nyun sewu. Spot rumiyin. Kenalin dong mas, saya rokok legal pakai pita cukai, jenis dan golongan sudah sesuai, aman dijual aman dibelai. Teliti yo mas, diperiksa yang asli atau bekas. Kalau ada rokok yang ilegal, lapor ke KPPBC Tanjung Emas. Pakai pita cukai asli, jangan asal beli. Rokok legal sumber pemasukan negara. Rokok legal bangun ekonomi kita. Pakai pita cukai asli. Rokok legal jangan salah beli yang ilegal. Awas nanti kena denda ilegal. Bisa masuk penjara. Mas. Hore, akhirnya sampai juga di Indonesia. Untuk sampai ke pemilik baruku, aku harus melalui beberapa tahap. Petugas dari perusahaan jasa titipan akan mengantarku menuju petugas bea cukai. Ia memeriksaku untuk memastikan aman dan terhindar dari barang-barang terlarang. Untuk nilai tertentu, aku dikenakan bea masuk dan pajak. Terima kasih karena sudah mempertemukanku dengan pemilik baruku. Kalau Pak, bicara masalah handphone. Kula niku aku lak duwe kanca saka Inggris. Weh. Menika badhe kirim handphone kalian kosmetik ya, Pak. Lah menika menapa kedah izin? Apakah harus izin dulu ke bea cukai? Ngono Pak. Oh kirim kok dadak izin. Kirim. Loh nek itu perorangan tadi yang dibicarakan sama Pak Rudi dan ngendikake. Terus pundi ya, Pak? Imam. Nggih, baik Pak Bagong. Jadi terkait dengan handphone dan kosmetik nggih. Nggih, kosmetik. Dan kosmetik. Kosmetik niku
itu ada semacam ketentuan khusus dari Badan POM. Tujuannya benar untuk melindungi warga negara agar kosmetik yang dikonsumsi itu sesuai dengan iklim kita, sesuai dengan kulit kita, jadi aman. Sehingga untuk memasukkan kosmetik harus ada clearance dulu dari Badan POM bahwa kosmetik ini aman dikonsumsi. Kemudian untuk handphone ini juga masuk tata niaga. Artinya handphone tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia, tetapi harus izin dulu dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemkominfo. Tetapi khusus yang barang kiriman pos ada semacam sedikit kelonggaran. Dan ini legal dan ini diatur dengan jumlah maksimal boleh masuk untuk pribadi per pribadi kiriman pos. Jumlahnya adalah 2 buah. 2 buah. Maksimal 2 buah. Maksimal 2 buah. Oh, nek kono 10 padha karo kulaan kok. Mas aku tak ngono kae wae. Mbak Nur, saya mau nambahin. Nggih, Ini Pak. terkait di seksi saya, Nggih. itu kan banyak keluhan, banyak komplain. Nggih. Lewat email, lewat Facebook, lewat di website itu menanyakan, Pak saya kirim kosmetik kok ditahan begitulah. Ini gini, di forum ini alhamdulillah saya bisa mencoba untuk menjelaskan ke masyarakat terutama pemirsa TVRI bahwa ketentuan membawa kosmetik itu diatur juga oleh BPOM. Jadi Bea Cukai itu punya titipan dari Badan POM yang menyatakan bahwa terhadap impor kosmetik itu memang harus ada izin dari BPOM. Oh, ngaten. Ada kasus, ada permasalahan, ada suatu pernah terjadi begitu kirim akhirnya oleh Bea Cukai memang ditahan. Kemudian dikirimkan lagi, tidak diserahkan ke penerima karena harus ada izin dulu dari BPOM. Sementara dari BPOM tidak pernah mengeluarkan perizinan untuk pribadi. Jadi buat masyarakat yang biasa jual beli online yang dari luar negeri begitu, ini menjadi warning untuk tidak dilakukan lagi karena bagaimanapun juga akan ditahan oleh Bea Cukai. Setelah ditahan, Bea Cukai pasti memberitahukan ke pihak penerima tentang aturan-aturannya. Penyelesaiannya bisa dimusnahkan atau dikirim kembali ke pengirimnya. Jadi ada prosedur-prosedur penyelesaian terhadap impor kosmetik itu. Pasti banyak pertimbangan karena seperti itu. Karena tadi yang disampaikan Pak Rudi bahwa ada peraturan titipan dari BPOM. Tapi yang perlu saya sampaikan juga, itu ada ketentuan secara umum, misalnya begini, bahwa ada pembebasan bea masuk untuk barang kiriman pos itu $50 per alamat perkiriman. Jadi misalnya Mbak Nurhana dapat kiriman dari luar negeri, ini di luar konteks kosmetik ya Mbak, barang harganya $75 begitu, yang 50 ini dibebaskan tidak dipungut bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya, yang 25 baru dihitung untuk dikenakan bea masuknya. Nah kemarin yang ditanya oleh Kang Bagong tentang, kalau kemarin kan nanyanya kalau bawa dari luar negeri berapa rokok yang boleh. Nah ini di kiriman pos juga ada aturan untuk barang kena cukai itu boleh ngirim sigaret itu 40 batang. Kalau cerutu itu 10, kalau hasil tembakau yang lain itu 40 gram, untuk MMEA minuman keras itu 350 ml. 350 ml. Nah, kalau terhadap kelebihannya itu dimusnahkan. Gitu. Mulane aku durung nampa. Jebul kalau durung kirim. Oh lah kowe iki wis ora. Bapak, wah bener monggo dipun unjuk. Nggih, matur nuwun. Mirengaken lagu-lagu. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, nggih. Ayo, aku. Thank you.
junjung emas. Pakai pita cukai asli, jangan asal beli. Rokok legal sumber pemasukan negara. Bangun ekonomi kita. Pakai pita cukai asli, rokok legal, jangan salah beli. Yang ilegal, awas nanti kena denda ilegal. Bisa masuk penjara. Mas. Selalu saja ada usaha penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia. Waspada. Tak ada ampun bagi penyelundup. Hore, akhirnya sampai juga di Indonesia. Untuk sampai ke pemilik baruku, aku harus melalui beberapa tahap. Petugas dari perusahaan jasa titipan akan mengantarku menuju petugas bea cukai. Ia memeriksaku untuk memastikan aman dan terhindar dari barang-barang terlarang. Untuk nilai tertentu, aku dikenakan bea masuk dan pajak. Terima kasih karena sudah mempertemukanku dengan pemilik baruku. Senenge iki lho kaya Gawe perang-perang dino iki. Oh iya, spotnya luar biasa. Nganti ora turu ya. Sing nyaron wingi Heeh. ora apal. Heeh. Ganti. Sik, aku ki mau ket mau mulo kok aku ki mau ngene. Iki kok sing nyaron kok kaya Kaya gendruwo. anyaran ki sapa aku. Rambute gone. Kenalke lek Bagong, kenalke sapa? Iki, Heeh. iki ora wonge apik. Oh, Suka bagi-bagi. oh bagi-bagi. Nah, ya kuwi jenenge kuwi. Jenenge sapa, Mas? Arjo Jugil. Wah, nek ono kowe maling kok biyen. Kuwi Bang Jugil. Oh, tadi penadawas kayak. Neng loyal. Oh ya, Ah. aku kembali lagi. Monggo. Oke. Kalau saya Pak dari luar negeri misalnya bawa kosmetik tadi nggih, Nggih, yang nggih. seperti yang diomongke Lek Bagong. Yang dingentikake kalau mau. Nggih. Misalnya saya bawa kosmetik di dalam bagasi. Nggih. Ngaten? bagasi. Terus gimana? Apa itu dibuka? Nggih. Nah, ini Mbak Nur, Nggih. ada teman Mas Baru ini Oh, Pak. tiap hari itu di bandara. Bandara, oh, iya. Beliau yang tahu persis Nggih. aturan-aturannya. Monggo, Monggo Pak Pak Baru. Baryo. nggih. Baik, terima kasih kesempatannya. Nggih. Saya coba, mungkin sebelumnya saya berikan sedikit gambaran tuh. Nggih. Biasanya kan penumpang datang, turun dari pesawat itu berbeda antara penerbangan domestik dengan internasional. Kalau domestik mungkin turun langsung ambil bagasi saja, langsung keluar. Nah untuk internasional ada sedikit ketentuan yang berbeda. Karena di internasional itu ada beberapa instansi yang bertugas di situ. Antara lain kita mengenal customs, yaitu kita yang di sini bea cukai, imigrasi, serta karantina. Kita mengenalnya dengan istilah CIQ. Nah, penumpang tiba, diperiksa paspornya oleh imigrasi, lalu tiba di kita di custom, harus mengisi, kalau di kita itu ada namanya customs declaration. Jadi memberitahukan Kalau kita sudah datang gitu. ya sudah tiba dengan pesawat. Nah, barang-barang apa saja, Aku tahu. barang-barang apa saja yang dibawa. Nah, itu harus Ngaten. Harus diberitahukan. dilaporkan katanya. Ya. Termasuk yang ada di bagasi tadi harus Betul, dilaporkan katanya. Betul. Nah, Oh. apabila kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya, itu kita harapkan pemeriksaan si pemilik barang bersikap kooperatif. Ngaten. Karena dengan sikap kooperatif itu akan mempercepat proses pemeriksaan. Ngaten. Nah, apabila seperti tadi pertanyaannya, jika ada kosmetik yang Iya. dibawa di bagasi, Iya. nah, sebenarnya ketentuannya itu sama dengan yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Imam. Seperti pengiriman tadi lewat pos Ya, katanya. sebenarnya terhadap kosmetik itu apabila baru Ya. dari luar negeri harus dilengkapi dengan izin dari
Badan POM. Ngoten. Kalau belum ada izinnya, nah ini kita sampaikan pada forum ini, kita mohon maaf, kita tahan dulu Oh, ngoten. sampai perizinannya itu dipenuhi, seperti itu. Mungkin- Kalau misalnya saya di luar negeri sudah saya pakai, Pak. Kalau Tetap dipakai, enggak boleh nggih? Di bawah tas jinjing itu, ya kan dimasukkan tas jinjing, jadi nggak dibagasi. Itu gimana? kalau dipakai kan jadinya sudah jadi barang pribadi. Oh, Sudah boleh nggak- nggih. Sudah nggak baru lagi. Berarti mungkin- boleh ngaten nggih. Mungkin lebih kurang seperti itu. Ngaten. Iya. Iya. Bah, ya kudu hati-hati ya. Oh, Harus hati-hati, disiplin sesuai peraturan. Iya. Jadi kudu lapor ya lapor sih. Betul. Izin ya izin dulu. Iya. Nah, supaya lancar. Karena khawatirnya nanti sudah jauh-jauh dari luar negeri, bawa barang, ingin nyenangin keluarga, anak, istri. Nah, Iya. ternyata barangnya tertahan. Nah, kan itu kan membuat kecewa juga. Kecewa, Tapi ya seperti itulah tugas kita. Jadi semua bawaan itu harus diperiksa yang betul. Kalau perlu izin ya izin yang betul supaya lancar. Ora usah ditutup-tutupi. Aku wingi nggo bojoku keri yo. Mbak Nur, Iya, heeh. nek kula takkan angsal. Oh, monggo. Sing cerdas lho. Sing cerdas. Cerdas aku ora cerdas. Meh takon apa le? Kula kan ate mireng nek teng luar negeri niku turune kedah nukar uang, mata uang negara yang mau dituju. Iya, Nah, betul. kalau saya kan orang kampung, terus saya nggak punya ATM juga. Kalau bawa uang Cash. iya bawa uang rupiah ke negara yang kita tuju, Sing akeh ngono ya. iya ya banyak. Wedi mergane. Bakal itu Heeh. oleh-oleh. Wedi nek ning kono dadak ngijol-ngijolke ngono ta Iya, karepmu. ngijol-ngijol. Heeh. Menurut Bea Cukai itu gimana itu? Oh, Boleh ini, nggak Pak. itu? Nih. Boleh ndak bawa uang kita Orang ke kampung luar nggak negeri? punya ATM. Masa Lu upomo. Menurut yang desa Pak. Desa mana? Mas? Desa mana? Purbalingga. Purbalingga. Pak. Oh iya, saya nggak denger itu, belum pernah denger. Belum pernah denger. Itu juga Indonesia. Purbalingga itu masuk loh Pak. Masuk. Iya oke. Jangan kok lucu. Saya coba jawab Mas ya. Yes. Mas siapa namanya tadi maaf? Sempak. Sempak Pak. Tri Pak. Tri Setyo Utomo. Ah ya oke Mas Tri. Masa saya panggil Mas Sempak di sini. Mas Tri gini Mas Tri. Mungkin untuk yang dihadapi permasalahan Mas itu yang membawa uang, kita ada peraturan titipan juga dari Bank Indonesia. Kalau untuk membawa uang ke luar negeri itu ada batasannya. Itu senilai lebih kurang kalau dirupiahkan Kira-kira 100 juta. Kalau dolar 100 juta rupiah atau sepadan dengan 100 juta rupiah. ya seperti itu. Misalnya dolar atau ringgit atau apa begitu 100 tetap Nilainya setara dengan itu. Kalau masih di bawah nilai itu tidak ada izin yang diperlukan. Silakan bawa saja, tidak ada permasalahan dengan customer. Berarti kewenangan Bea Cukai terhadap barang kiriman koloan Pak Rudi juga sih. Mau dijawab Pak Rudi apa meh nyanyi sik iki, Mbak? Nanti sampun saya kula aturi lagu. Oh, ngaten ya. Sampun saya. Jaluk lagu. Tunjuk Mas. Monggo. Monggo.
Kenalin dong mas, saya rokok legal pakai pita cukai, jenis dan golongan sudah sesuai, aman dijual aman dibelai. Teliti yo mas, diperiksa yang asli atau bekas. Kalau ada rokok yang ilegal, lapor ke KPPBC Tanjung Emas. Pakai pita cukai asli, jangan asal beli. Rokok legal sumber pemasukan negara. Rokok legal bangun ekonomi kita. Pakai pita cukai asli. Rokok legal jangan salah beli yang ilegal. Awas nanti kena denda ilegal. Bisa masuk penjara. Mas. Selalu saja ada usaha penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia. Waspada. Tak ada ampun bagi penyelundup. Hakim Drugs. Pegawai anyar. Apa sih yuk? Iki lho ternyata tak kenal. Mene. Ora nasi. Kok mencolotmu apa ya?
Ayo nyong marep sandalan timbang keluma ya mending nyeker bar apa-apa lah. Ora apa-apa lah wong Kebumen. Kepiye sing terakhir kayak apa? Piye? Kepenak banget yakin kendangane lek sempak. Iya. Jan angger sing ngendangi lek sempak mesti kepenake. Kaya terus ngono kesempatan mepet-mepet ki lek Bagong. Ayo. Cahanyar kok. Cahanyar yo Aja gelem dihapusi karo lek Bagong. Kepriwe? Lah apa tukang ngapus iki ya? Iya. Aja kaya kowe wis iki nyobatine dewek. Piye sih? Kon biasane ngapusi karo cewek. Aku ora tau ngapusi. Oh lah piye kowe iki? Jupuk sithik. Ora tau ulat kuwe. Iya. Ya, matur nuwun, Mbak Eka. Kembali lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi. Apa saja kewenangan bea cukai terhadap barang kiriman? Kewenanganipun. Oke, baik, terima kasih. Jadi aparat bea cukai dalam bertugas itu diberikan kewenangan supaya dalam pelaksanaan tugasnya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kewenangan pemeriksaan dokumen. Jadi dokumen-dokumen pemberitahuan bea cukai itu kami periksa, kami teliti. Kemudian kewenangan pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa fisiknya itu benar, bukan barang-barang berbahaya atau barang-barang yang tidak berizin. Yang ketiganya adalah kewenangan untuk melakukan atau memastikan bahwasanya izin-izin terkait dengan larangan pembatasan terpenuhi. Kalau memang ada dari karantina, maka ada sertifikat dari karantina. Dan kita pastikan bahwa sertifikat itu memang diterbitkan oleh karantina sebagai instansi yang berwenang. Demikian juga untuk instansi-instansi yang lain terkait dengan lartas. Berikutnya mengenai penetapan tarif dan nilai pabean. Kiranya perlu diketahui bahwa aparat bea cukai juga punya tugas untuk mengumpulkan keuangan negara dalam bentuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sehingga kita perlu menentukan tarifnya berapa dan nilainya berapa guna menentukan dengan tepat berapa pemasukan negara. Kemudian terakhir adalah melakukan pemungutan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor terkait dengan pemasukan barang kiriman tadi. Demikian. Terima Mbak Nur, saya nyela sebentar ya. Tadi kan sudah disampaikan kalau di kantor pos itu ada pembebasan $50, terus kemudian sigaret berapa. Di bandara juga ada, nanti Pak Baryo akan menjelaskan berapa yang dibebaskan. Monggo Pak Baryo. Mengenai barang yang dibawa, misalnya seperti di bagasi saya bawa barang dari luar negeri baju, tas, belanjaannya misalkan nilainya saat Ibu Nurhana belanja $1.000. Itu yang mendapat fasilitas pembebasan itu satu orang itu $250. Selebihnya harus bayar. Selebihnya dipungut bea masuk dan PDRI. Kira-kira berapa Pak? Misalnya saya belanja $1.000, saya dibebaskan 250. Ini Mbak Nurhana sendiri apa sama keluarga? Karena akan beda kalau Mbak Nurhana sendiri itu 250, tapi kalau sama keluarga menjadi pembebasannya nilai $1.000 per keluarga. $250 itu per orang, per kepala. Per seorang aja. Bisa kalau misalkan satu keluarga itu 2 orang atau 3 orang. Saya bawa anak 2 gitu. Anak 2 berarti 3 kali 250. Tapi nanti jangan satu RT dibilang satu keluarga, 10 orang katanya satu keluarga. Tidak bisa seperti itu. Karena ada batas maksimal. Hanya maksimal itu 4 orang. Jadi 1.000. Walaupun nanti yang datang 5. Yang dibebasin hanya 4. Tidak semuanya dibebasin seperti itu. Jadi dihitung per kepala jadi penak. Nek wong telu jadi kali 3. Pak Bagong, itu juga untuk sigaret juga ada ketentuannya ya Pak? Betul. Nah mungkin kemarin sempat sudah ditanyakan. Kalau sigaret itu per orang itu boleh membawa sebanyak 200 batang. Kalau 200 batang itu berarti lebih kurang 20 lah. 1 slop ya. Itu untuk sigaret. Kalau untuk cerutu maksimal 25. Nah kalau misalkan ada yang suka pakai cangklong tuh, itu kan pakai tembakau iris kalau di kita istilahnya. Itu
tembakau iris itu maksimal 100 gram. Atau kalau ada yang sering membawa minuman keras, itu maksimal 1 orang 1 liter. Nah, yang jadi sedikit perlu kita beritahukan, nah apabila 1 orang nih bawa semuanya, dia bawa sigaret, dia bawa tembakau, bawa minuman, maka jumlahnya itu akan dibagi sesuai dengan Jumlah orangnya itu. sesuai dengan perbandingan pembebasannya itu. Bukan nanti dia minumannya dibebasin 1 liter, rokoknya dibebasin, bukan seperti itu. Dan nanti kalau misalnya lebih itu dimusnahkan. Jadi kalau ditegah itu bukan nanti diuduk dewe sama petugas bea cukai atau diminum sendiri, itu dimusnahkan dan itu boleh langsung minta dimusnahkan di hadapan pemiliknya. Ketentuannya misalnya, begitu. Saya bawa itu tadi Pak, oleh-oleh misalnya minuman keras tadi, anggur, wine dari luar negeri. Ada 1 liter lebih 25 gitu. Maka yang 1 liter boleh, yang 25 harus dimusnahkan di tempat. Gitu. Jadi kalau misalnya curiga Pak Bea Cukai, ini nanti pasti diminum jenengan mesti ini. Maka minta untuk dituang, dibuang ke tempat sampah atau kemana yang sehingga tidak bisa dikonsumsi boleh. Nah, anu diombe dhewe sik wae ya. Boleh nggih Pak nggih? Kalau sanggup. Engko tekan bandara wis ngene-ngene. Nah, malah urusan toh. Kalau Mas Bagong bawa 2 botol, nah ternyata keberatan nih, wah masa dimusnahin nih, saya belinya kan mahal. Ya Satu monggo, botolnya langsung. 1 botol mau dihabisin langsung di tempat silakan. Ini ngombe pesawatnya bablas. Jadi Mbak Nur tadi kan di pos ada pembebasan 50, di bandara misalnya ada 250. Itu begini, perlu saya sampaikan ke masyarakat pemirsa TVRI bahwa pada prinsipnya barang yang masuk ke dalam daerah pabean ke Indonesia itu disebut barang impor. Pada prinsipnya itu dikenakan bea masuk. Pada prinsipnya. Tapi untuk barang kiriman pos dapat pembebasan, terus kemudian untuk barang bahan penumpang juga dapat pembebasan. Tapi secara prinsip barang luar negeri yang masuk itu dianggap sebagai barang impor dan itu dikenakan bea masuk. Soal ketentuan pembebasan ada beberapa yang tadi disampaikan Pak Bari itu memang ada ketentuan pembebasannya. Mungkin itu Mbak Nur. Saya takon mau. Gendang. Takon ora apa-apa. Bapak, saya mau tanya. Saya punya kenalan di luar negeri, janjinya tuh mau kirim hadiah, Pak. Wah, terus? itu hadiah. Itu pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah biaya-biaya bisa diurus dari luar negeri sana? Atau diurus dari sini setelah sampai di sini? Saya tuh maunya, yang barang kiriman ya Mbak ya? Iya. Gini Mbak, harus diurus di sini karena tidak bisa diurus di sana. Oh begitu? Iya, kan pembayaran bea masuk kan ya di sini. Jadi memang harus di sini untuk pembayaran bea masuknya. Sehingga saya juga bisa pesan di sini, terutama teman-teman yang atau punya saudara yang di luar negeri karena TKI atau kerja di sana, ini kesempatan keluarga untuk menginfokan bahwa ada aturan-aturan terhadap barang bawaan, ada aturan-aturan terhadap barang kiriman. Mudah-mudahan dengan mengetahui aturan-aturan itu tidak ada kendala-kendala dalam proses pengiriman maupun pada proses kedatangan saat datang ke Indonesia. Mungkin itu. Tepuk tangan dulu. Wah. Wah, ora cukup, sak jam ora cukup. Sebentar, Pak Imam. Masyarakat bisa tanya info menika, Pak. Nah, ini dalam waktu yang 1 jam acara yang gayeng ini kan tidak cukup ini didialogkan di sini. Makanya apa saja yang terkait dengan ketentuan barang bawaan, barang kiriman bisa ditanyakan ke layanan informasi di telepon 024 766 31968, di SMS 0877 00 300 333 atau email di plitemas@gmail.com. Terus nanti kalau masyarakat mengetahui ada tindakan bea cukai yang tidak sesuai aturan atau di luar etika, itu bisa ke layanan pengaduan 024 766 31970, di SMS 08 3838 900031 atau email kibctemas@yahoo.com dan insya Allah identitas akan dijaga kerahasiaannya. Itu ya. Matur nuwun sangat. Saya bisa pesan ke pemirsa sedikit kepada pemirsa kalau memang ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran
tolong segera sampaikan, itu menjadi bahan koreksi untuk memperbaiki diri institusi kami. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk melaporkan. Mungkin itu yang ada kerahasiaan untuk pasti dijamin agar instansi kami dalam melayani ke masyarakat semakin hari semakin baik, semakin tahun semakin baik. Mungkin itu Mbak Nurhana pesan saya. Matur sangat rawuhipun. Iki mau pamitan sih yo, Mbak Bagong. Wah, kok yo ora krasa sak jam. Ketoke kurang. Iya ta? Hayeng lho. Sisa telung jam. Iya, matur nuwun. Matur nuwun. Kita ketemu lagi minggu yang Kamis yang akan datang. Setiap Kamis. Jam 6 sore di TVRI Jawa Tengah. TVRI Stasiun Jawa Tengah kini menambah 1 channel penyiaran lagi setelah channel 4 VHR. Dan channel